Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rivaldo Sambilman ini dengan NIM F1D02410091. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang project yang telah saya buat, yaitu pemrosesan data numerik dengan PySpark dan CUDA, di mana alurnya di sini saya melakukan PySpark terlebih dahulu dan lalu CUDA. Jadi di sini saya menggunakan dataset dari e-commerce transaction dataset Eagle. Yang pertama di sini saya melakukan install PySpark-nya terlebih dahulu, terus mengimport library yang dibutuhkan seperti PySpark, NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Lalu di sini saya membuat partition dan Spark context untuk operasi operasi RDD-nya. Terus di sini juga saya lakukan apa namanya upload dan load file, di mana file di sini dataset yang sebelumnya saya download di Kaggle. Di sini datasetnya berjumlah 541 baris dan memiliki 8 kolom. Lalu di sini ada beberapa nama kolomnya, ada invoice number, stock code, dan lain sebagainya. Lalu di sini untuk pengecekan datanya juga, kayak untuk mempersiapkan datanya juga sekalian. Terus di sini saya menghapus baris dengan total harga atau quantity yang nol gitu. Jadinya nggak semua kita bakal operasiin. Terus setelah dibersihkan, sekarang total barisnya itu 531. Lalu selanjutnya itu saya melakukan eksplorasi data. Nah, di sini tuh menentukan statistik dasar datasetnya mulai dari rata-rata, min max, dari total harga, dan kuantitinya. Terus di sini saya menyiapkan RDD atau Resilient Distributed Dataset, di mana ini struktur data low level Spark content. Ini bakal dipakai untuk map, untuk filter-filter yang bakal kita gunakan. Nah, di sini metode pertama yaitu filter, di mana filter dia waktu eksekusinya sekitar 0,5 detik. Terus di sini ada metode map, di mana kita bagi menjadi 3 kategori, di mana premium yang total harganya lebih dari 100, terus menengah antara 20 dan 100, dan ekonomi lebih kecil atau sama dengan 20. Lalu di sini map itu waktu eksekusinya sekitar 0,7 detik. Lalu di sini saya mendistribusikan tadi tiga kategori itu menjadi kayak dikelompokin gitu, ada berapa transaksi sih ada di setiap segmen. Nah, di sini bisa kita lihat ekonomi itu sekitar 430.000 transaksi, menengah 86 transaksi, dan premium 13.000 transaksi. Terus metode ketiga yaitu Redus, di mana di sini di Redus ini hitung total pendapatan. Jadi rata-rata transaksi serta nilai tertinggi dan terendah, Redus menggabungkan nilai antara partisipasinya secara bertahap gitu. Jadinya di sini bisa dilihat waktu eksekusinya itu 2,1 detik. Terus metode yang keempat yaitu query, yaitu Spark Session atau menggunakan Spark Session dan Spark SQL, di mana di sini dia ngambil setiap data yang ada di dataset tadi, lalu akan ditampilkan di sini kayak jumlah transaksi itu paling banyak di United Kingdom, di mana premiumnya sekitar 10.000, terus menengahnya 73.000. Jadi bisa kita lihat di sini United Kingdom itu dia paling mendominasi di antara negara-negara lain. Terus di sini waktu eksekusinya 2,5 detik. Terus perbandingan waktu untuk run tunggal untuk masing-masing 4 metode tadi. Di sini kita bisa lihat dari apa namanya grafik. Di sini filter RDD itu paling cepat dibandingkan yang lain. Di mana dia 0,5 second atau 5 detik. Terus di sini query paling lama sekitar 2,5 detik. Di sini jika saya melakukan pengukuran secara berulang, di mana mengulangi 5 metodenya. Jadi kayak ngambil data secara 5 kali, tadi kan single, sekarang 5 kali gitu. Terus di sini Redus itu paling cepat untuk rata-ratanya, di mana sebelumnya itu filter. Jadi itu bergantung pada banyak datanya. Terus di sini saya akan menampilkan kayak grafiknya. Di sini Redus tuh paling cepat saat rata-rata waktunya, maksudnya 5 kali percobaan atau percobaannya berulang. Tapi query tetap selalu menjadi yang terlambat gitu di antara keempatnya. Lalu di sini ada rata-rata dan rentang min max-nya. Jadi bisa kita lihat di sini query SQL itu rentang min max-nya itu tipis. Terus yang paling gede jarak atau gap antara min max-nya itu filter. Ini untuk visualisasi hasil bisnisnya. Nah, di sini kita lihat top 10 negara total pendapatan. Yang paling tinggi yaitu United Kingdom. Terus di sini distribusi segmen transaksi yang sebelumnya adalah yang 430 transaksi itu ini dia. Jadi 81% di ekonomi. Itu saya menggunakan CUDA, di mana di sini saya pertama install dulu, terus cek apakah GPU saya tersedia, simulation sorry. Terus di sini saya membuat kernel untuk hitung total harga, di mana dia mengambil quantity dan price. Jadi quantity dikali price-nya akan menghasilkan total harga. Jadi ada jumlah data yang sebelumnya, terus ada trade per bloknya 260, terus jumlah bloknya 2.776. Terus di sini ada total trade-nya, jadi ya 256 kali 2076 sekitar ini 531. Nah, terus di sini saya melakukan transfer data dari GPU, terus menjalankan udah kernel ya kayak persiapan gitu. Terus di sini ada contoh, misal ada 5 data yang pertama.
Dimana totalnya kan ini 6 kali 2,5 hasilnya ini gitu. Terus di sini ada warm up, di mana ini biar mempercepat kudanya gitu. Jadi sebelum saya melakukan warm up ini, dia total harganya itu atau kayak waktu eksekusinya itu sekitar 3 detikan. Terus setelah melakukan warm up, dia tuh kecepatannya jadi 0,0004 atau kayak benar-benar kecil banget sekitar 0,0005 detik. Terus di sini saya melakukan agregasi di mana untuk melihat total total harga max dan maksimal max dan minimumnya. Lalu di sini bisa dilihat total pendapatannya itu sekitar sekitar 10 juta dolar. Lalu waktu eksekusinya itu 0,2 detik, di mana ini lumayan cepat untuk ukuran menjumlahkan total pendapatan karena kita di sini kan menggunakan thread. Terus di sini saya melakukan perbandingan antara hasil kuda dan PySpark. Di sini bisa kita lihat kuda apa di sini yang paling lambat itu selalu query yang 2,5, terus yang paling cepat itu tadi seperti yang saya sebutkan yaitu hitung total kuda di mana dia itu sekitar 0,0005 second karena ada bantuan atau kayak kita melakukan warm up dulu kayak atau latihan gitu. Setelah itu saya melakukan analisis antara kuda dan PySpark di mana di sini hasil perbandingannya setelah warm up itu kuda yang hitung total total pendapatan itu cuman membutuhkan waktu eksekusi 0,004 detik yang mana itu tercepat dari dibanding dengan semua metode yang ada. Terus di sini agregasi itu juga salah satu yang tercepat di mana dia butuh waktu karena di sini untuk kenapa berbeda? Karena setiap running itu nilainya berbeda-beda, ini nilai sebelumnya. Terus dia cuma sedikit lebih lambat dibandingkan sama hitung total tadi. Nah, terus kenapa sih kita lihat di sini kapan PySpark itu lebih unggul? Jadi di mana PySpark ini dia nggak perlu GPU ya. Jadi ya kayak kalau kalian mau operasiin data yang lumayan besar tanpa GPU, PySpark bisa-bisa aja. Cuman kuda itu harus pakai GPU. Terus dia lebih cocok operasi SQL yang kompleks, di join, group by. Terus di sini PySpark mudah di scale di banyak mesin, sedangkan kuda terbatas pada satu GPU-nya. Terus di sini bisa kita lihat hasil pengukurannya kurang lebih seperti ini ya, seperti yang di atas sebelumnya. Terus di sini ada beberapa point analisis, metode yang tercepat itu ada kuda hitung total. Terus kenapa query itu justru paling lambat? Karena dia lebih kompleks gitu. Operasi yang dilakukan itu lebih kompleks, yaitu gabungan filter, kategorisasi, group by, dan order by. Terus di sini kenapa Redus paling lambat di antara beberapa metode? Jadi karena untuk setiap kali seran itu beda-beda. Jadi sebagian besar itu Redus tuh paling lambat di antara filter antara metode RGB yang lainnya. Di sini juga ada insight untuk bisnis. Tadi ada tabel diagram pie, terus perbandingan kuda dan PySpark. Kuda itu lebih unggul untuk operasi numerik per elemen. Nah, terus untuk kesimpulan praktisnya di sini metode harus disesuaikan dengan kebutuhannya kan. Jadi untuk komputasi numerik masif pada satu mesin, kuda adalah pilihan yang terbaik. Terus untuk operasi sederhana berbaris data terdistribusi kayak seperti dataset saya di sini MDD udah cukup efisien sebenarnya, cuma saya pengen menambahkan kuda untuk melakukan perbandingan gitu. Mungkin itu sedikit dari proyek saya. Sekian, terima kasih.